Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabinastain amma ba'du. Nama saya Resta Mawaldi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman di luar sana selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam kondisi negara yang seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan terkait auditing atau pemeriksaan akuntansi. Nah, tujuan dibuatnya video ini yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah auditing 2 atau pemeriksaan akuntansi 2. Yang kedua yaitu untuk agar orang-orang di sekitar saya yang tidak mengetahui tentang audit sedikitnya mengetahui. Nah, langsung saja kepada pembahasan terkait auditing atau pemeriksaan akuntansi. Ya, baiklah, pada saat ini saya sudah bersama orang yang akan saya ajak ngobrol terkait audit. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait audit yang saya tahu. Yang pertama, apa itu audit, yang kedua jenis-jenis audit, dan seterusnya. Langsung saja kita sebelumnya saya perkenalkan orang yang akan saya ajak bicara. Namanya Herlina Wati. Dia adalah saudara saya. Dia adalah bisa disebut wanita karir lah ya. Dan profesi saat ini dia adalah seorang guru dan sampingan kadang-kadang usaha juga. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait pengertian audit yang saya kutip dari buku Mulyadi, yaitu bahwasannya audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Nah, audit di sini secara ringkasnya adalah suatu pemeriksaan laporan keuangan untuk mencegah terjadinya kesalahan. Dan yang sudah saya jelaskan tadi, apakah dapat mengerti? Saya sudah paham dan saya sudah mendapat gambaran mengenai definisi audit. Sesuai dengan penjelasan, karena mungkin saya bisa kasih sedikit masukan mengenai audit yang saya tahu. Secara singkat dan ringkasnya, audit itu adalah proses untuk mengetahui sejauh mana pembukuan keuangan secara real diketahui, dipublikasikan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang dipaparkan. Mungkin singkatnya seperti itu. Itu mengenai audit. Dan biasanya audit itu dilakukan secara berkala. Seperti itu. Ya, seperti itu. Selanjutnya kepada tujuan audit, yaitu ada beberapa tujuan daripada audit tersebut. Yang pertama, kelengkapan, yaitu untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan. Nah, jadi ketika ada proses transaksi, ketika jual beli, maka harus adanya pencatatan atau bisa disebut kwitansi lah. Pencatatan yang berbentuk data, Ya, kwitansi, nota, ya. faktur, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada ketepatan, yaitu untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, dan diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat. Ya. Jadi bagaimana untuk menentukan ketepatan bahwa laporan keuangan itu betul-betul memang tidak ada Kebocoran. kesalahan gitu. Oke, baik. Dilihat daripada kelengkapan tadi yang pertama. Iya. Yang ketiga ada eksistensi, yaitu untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu
Jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif. Sesuai dengan waktu yang dilakukan. Ya. Seperti itu. Yang selanjutnya ada penilaian, yaitu untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. Selanjutnya klasifikasi, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan saldo, maka angka-angka yang dimasukkan di daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Oke, baik. Selanjutnya ada ketepatan, yaitu untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat pada tanggal-tanggal yang benar. Yang selanjutnya ada pisah batas atau cut off, untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Selanjutnya yang terakhir ada pengungkapan, yaitu untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut. Nah, itu tadi jenis-jenis daripada audit tersebut. Oke, jadi sudah bisa dipahami, sudah bisa dimengerti secara jelas, gamblang bahwa itulah audit seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Dan itu audit itu kepentingannya untuk transparansi agar segala jenis transaksi di sebuah perusahaan atau lembaga pemerintahan itu dapat diketahui secara detail, secara benar, dan dapat diakses oleh yang berkepentingan. Seperti itu kurang lebih mungkin ya. Next, apalagi yang mau dijelaskan? Selanjutnya ada ketika seorang auditor telah melaksanakan pengauditan, ada beberapa opini yang dikeluarkan oleh audit keuangan. Nah, yang pertama ada opini wajar tanpa pengecualian. Nah, ada beberapa kriteria dalam opini wajar tanpa pengecualian ini. Yang pertama, bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati. Nah, yang kedua, telah mengikuti standar umum yang telah disepakati. Yang ketiga, laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum berlaku di Indonesia dan ditetapkan secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Yang terakhir, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan. Nah, secara ringkasnya opini wajar tanpa pengecualian ini ada bukti audit yang memang telah dilaksanakan betul-betul real gitu. Seperti tadi adanya kwitansi, adanya bukti-bukti yang memang betul sebagai alat pendukung bahwa di sebuah lembaga ini telah dilakukan sebuah audit yang dilakukan oleh auditor, seperti itu. Nah, yang kedua ada opini wajar dengan pengecualian. Kriteria opini wajar dengan pengecualian yaitu tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang bertampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi tidak begitu beda jauh terkait perbedaan antara opini wajar tanpa pengecualian dan dengan pengecualian. Hanya saja dalam wajar dengan pengecualian ini lebih menonjol ke arah apa? Lebih kepada tidak ada bukti yang memang betul-betul namun tidak begitu terpengaruh terkait laporan keuangan. Jadi tetap masih bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Next, apalagi yang mau dijelaskan? Selanjutnya ada opini penolakan. Opini penolakan, baik. Adalah penolakan memberikan pendapat atas ikhtisar keuangan yang disajikan manajemen disebabkan oleh adanya pembatasan luasnya pemeriksaan atau adanya ketidakpastian mengenai jumlah suatu perkiraan tertentu. Yang selanjutnya ada opini tidak wajar, adalah pendapat yang diberikan auditor yang menyatakan tidak setuju atas ikhtisar keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Dikarenakan auditor merasa benar-benar yakin bahwa ikhtisar
besar keuangan tersebut benar-benar tidak layak. Oke, artinya tidak bisa disuguhkan karena dinilai hal ini dianggap cacat atau Ya. tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Ya. Ada banyak penyimpangan, ada banyak alat-alat bukti yang sekiranya tidak bisa dipenuhi, Ya. seperti itu. Misalkan kwitansi yang tidak ada, nota tidak ada, dan lain-lain, yang itu dipandang bahwa ini tidak layak. Audit ini dinyatakan tidak benar gitu. Seperti Ya, itu mungkin itu. ya. Itu tadi Sudah? jenis-jenis opini daripada audit. Nah, selanjutnya ada manfaat daripada audit itu sendiri. Ya. Ada beberapa macam manfaat audit. Yang pertama ada manfaat bagi pihak yang diaudit. Yang kedua bagi anggota lain dalam dunia usaha. Yang ketiga bagi badan pemerintah dan orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Oke. Nah, dalam bidang pemerintah ini contohnya manfaatnya, dalam kita kasih contoh dalam dinas PUPR lah. Dalam dinas PUPR kan ada yang namanya program yang namanya pembuatan jalan atau Pembangunan. pembangunan Bergerak jalan Oke. atau perawatan jalan. Ya, Itu pemeliharaan kan, jalan. ya, pemeliharaan jalan. Itu kan ada yang namanya anggaran. Anggaran Nah, yang dikeluarkan per sekian berkala. Lalu maka dari itu laporan keuangan yang telah dibuat itu ya harus diaudit. ya, sekiranya sangat penting sekali untuk hal-hal seperti ini diadakan sebuah audit. Kenapa perjalanan 1 tahun itu tidak tertutup kemungkinan kalau audit tidak dilakukan ke lembaga pemerintah atau perusahaan atau bentuk apapun, dikhawatirkan ada penyimpangan dana atau ada hal-hal yang ya tidak diinginkan lah. Makanya perlu adanya kegiatan audit yang dilakukan oleh auditor ini dengan tujuan dan manfaat tertentu sepertinya itu. Nah, dan banyak juga manfaat terkait audit ini. Yang pertama yaitu tadi untuk memeriksa kesalahan dalam pelaporan keuangan agar tidak adanya kesalahan dan lain-lain. Lalu selain terus itu dan banyak memang keuntungan bagi kita terkait untuk mengetahui audit, apalagi untuk kita yang memang ingin melakukan suatu usaha gitu. ya tentunya itu lebih ke kontrol keuangan aja, Iya. masuknya uang di mana ada keuntungan atau rugi atau apa, kan bisa diketahui dari hasil audit itu sendiri. Iya, gitu. karena Ya. kalau memang kita sudah melakukan usaha, pasti ada salah satu pihak yang memang ya bisa berbuat curang gitu Iya, dalam itu laporan benar, keuangan, maka benar harus sekali. diadakan audit. Audit biasanya dilakukan 1 tahun sekali atau per 6 bulan sekali, Iya. atau bagaimana lembaga tersebut menginginkannya. Iya. Itu tergantung dari kebutuhan itu sendiri. Iya. Semakin sering mengaudit memang diminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Tapi juga kegiatan mengaudit ini kan juga harus ada ahlinya, Iya. yang disebut dengan tadi auditor. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya Oke. terkait audit. Bisa dipahami mungkin ya. Saya alhamdulillah cukup dipahami, kalaupun nanti memang masih banyak PR yang harus kita gali mengenai Iya. audit ini. Karena berbicara masalah audit kan bukan berbicara simple seperti itu, ada banyak kriteria-kriteria, ada banyak hal-hal yang masih kita belum pahami. Dan ini juga pembelajaran buat kita supaya kita lebih banyak membaca, mengetahui lagi lebih detail seperti apa audit, dan audit yang ada di Indonesia itu macamnya seperti apa. Iya. Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang Oke. lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya.